Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusumadewi. Para sahabat, dalam kitab Kejadian dikisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Kata gambar Allah mengisyaratkan bahwa Allah menentukan manusia sebagai suatu fungsi perwakilan ilahi di tengah dunia ini. Maka dari itu, selayaknya kita harus mengikuti jejak Allah dalam tindakan kita. Manusia pertama diciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik di sini artinya seluruh hati, pikiran, akal budinya semuanya tunduk kepada Allah atau sempurna. Manusia pertama mengalami kesempurnaan cinta kasih dengan Allah. Namun di sisi lain, manusia juga dianugerahi kebebasan atau kehendak bebas. Sangat disayangkan, manusia pertama menggunakan kehendak bebasnya dengan tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itulah, manusia pertama jatuh dalam dosa yang dinamakan dosa asal. Sejak saat itulah, keharmonisan manusia dalam relasinya dengan Allah menjadi rusak dan kacau. Dan dosa asal ini diperparah dengan kejatuhan manusia dalam dosa-dosa secara pribadi. Akibat dosa asal dan dosa pribadi, manusia bergolak dan tenggelam dalam situasi dosa. Manusia menjadikan dirinya sebagai tolak ukur dalam menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Namun, apakah itu artinya kodrat manusia rusak total? Tidak, para sahabat. Walaupun kehendak bebas manusia sudah terkontaminasi, namun peran manusia untuk mengupayakan pemulihan dalam relasinya dengan Allah diperhitungkan oleh Allah. Nah, apa yang harus dilakukan untuk pemulihan itu? Pemulihan ini dibutuhkan iman dan perbuatan. Yang pertama-tama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis menghapuskan dosa asal, dan yang tertinggal adalah kecenderungan atau kebiasaan buruk untuk berbuat dosa, atau dinamakan konkupiscensia. Ini adalah akibat dari dosa asal. Maka dari itu, manusia seumur hidupnya mengalami suatu perjuangan rohani dalam mengatasi itu. Katekismus Gereja Katolik nomor 1866 mengatakan, kebiasaan buruk dapat digolongkan menurut kebajikan yang merupakan lawannya, atau juga dapat dihubungkan dengan dosa-dosa pokok yang dibedakan dalam pengalaman Kristen menurut ajaran Santo Yohanes Cassianus dan Santo Gregorius Agung. Mereka dinamakan dosa-dosa pokok karena mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Dosa-dosa pokok adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, kelambanan, atau kejemuan atau asedia. Nah, para sahabat, mari kita mau melihat diri kita yang membuat kita menjadi tidak harmonis dengan Allah, sesama, dan diri sendiri, serta upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasinya. Nantikan di video-video berikutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.